Ternyata dari sekian banyaknya atlet dari 14 provinsi, itu kalau kita perhatikan ternyata ada yang paling senior. Salam Dirgantara. Sebelah kirinya tempat take off-nya para motor ada tenda untuk panitia official dan perangkat lomba. Berikut untuk tenda undangan. Persiapan nanti digunakan pada saat upacara pembukaan dan penutupan yang rencananya akan dibuka oleh Bupati Merauke. Saya berada di tempat take off-nya eksibisi para motor. Hari ini akan melaksanakan mata lomba ekonomik. Jadi mereka dibekalin hanya dengan 1,5 liter fuel. Jadi nanti mereka terbang. Setelah terbang nanti yang paling lama landing dialah yang menang. Nah ini untuk take off-nya salah satu pilot atau atlet yang sudah melaksanakan take off dengan sempurna, kemudian dia berputar mengelilingi pilon yang warna oranye sampai dengan pilon yang warna putih, sampai dengan dirasa fuelnya mau habis, dia melaksanakan landing. Untuk landingnya sudah ditentukan ada namanya landing deck. Kurang lebih untuk ukurannya 15 kali 30 meter. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk landing gate atau tempat pendaratan pilot para motor ini 15 kali 30 meter. Jumlahnya semuanya ada 4. Itu posisinya ada di sebelah pilon warna oranye, kemudian ada pilon warna putih, kemudian di kanan kirinya antara pilon oranye dan warna putih itu ada landing gate juga untuk daerah pendaratan. Kita lihat minat penonton, animo masyarakat dari Merauke sungguh sangat luar biasa, ingin melihat eksibisi para motor. Disaksikan Mas dari Telkom, kemudian Mas Kalmana dan Lanut juga hadir, ketua para motor juga hadir. Persiapan untuk atlet para motor akan melaksanakan take off. Atlet dari Sumatera Selatan, Saudara Yudhistira Perkasa. Masa sudah mengibarkan bendera hijau, persiapan take off. Ya, sangat baik sekali untuk pelaksanaan take off-nya Saudara Yudhistira dari Sumatera Selatan. Ini atlet dari Papua. Nomor 28. Atlet termuda dari Papua Barat, Dennis Laksana dari Papua Barat. Nah, ini untuk slalom test. Jadi si atlet menendang tiang itu berbunyi, kemudian dia
manuver melewati pilon yang warna orange, kemudian dia membentuk seperti angka 8, kemudian dia persiapan untuk menendang lagi untuk yang tiang tadi, itu tiang tadi ditendang tadi di tengah ya. Nah, dia kira seperti itu. Kemudian dia menuju ke pilon warna putih, kemudian dia mengarah lagi ke tiang untuk menendang yang kesekian kalinya. Kira-kira seperti ini ya. Nah, itu ditendang lagi. Jadi tadi setelah kita lihat beberapa kali atlet, ada yang langsung bisa take off, ada yang gagal take off, ada yang semi take off setelah dia naik kemudian dia turun lagi. Ini dikarenakan karena faktor apa kira-kira Pak Nugraha sebagai marsalnya tempat take off ini? Ya, sebagaimana tadi kita lihat bahwa ada beberapa atlet yang bisa terbang langsung dan ada beberapa atlet yang harus mengulangi. Sebetulnya dari aspek penerbangan itu hal yang biasa, Pak. Namun di dalam pertandingan ini kan kesiapan mental yang paling utama. Sehingga yang lebih siap mentalnya mungkin dia lebih tenang untuk take off sehingga take off-nya mulus. Namun demikian tadi ada beberapa yang kita perhatikan, kebanyakan yang gagal take off itu adalah karena kurangnya setting mesin, Pak. Dan sepertinya cukup bagus untuk memutuskan ketika dia tidak meyakini keras daya dorong mesinnya, dia membatalkan take off. Kira-kira seperti itu ya untuk Dirgantara Lovers, kesulitannya atlet-atlet ini untuk melaksanakan take off ini. Harapannya sih mereka bisa melaksanakan take off dengan sempurna. Kita berada di posisinya adalah di antara pilon putih dan pilon warna orange. Ini adalah untuk slalom. Kira-kira Pak Ari, ini benar-benar sudah terlaksana dengan sempurna. Kira-kira gimana Pak Ari? Sebetulnya pelaksanaannya itu sudah dilaksanakan sempurna, ya. Cuman ada beberapa pilot yang ya agak memaksakan diri, tapi itu sudah biasalah karena semangatnya, eagernya. Untuk tingkat kesulitannya sendiri Pak? Alhamdulillah cuaca sangat mendukung. Angin dari laut, laminer, oke, termiknya tidak begitu bagus gitu. Hanya pilotnya aja terlalu semangat. Oh, jadi gitu Pak ya. Senior saya, Kolonel Ivan Batiar. Bagaimana peninjauan atau pemantauan dari pihak Panwasrah sendiri untuk pelaksanaan eksibisi para motor? Ini adalah pertaruhan ya, pertaruhan bagi para motor untuk menunjukkan kualitasnya bahwa para motor layak ditampilkan di PON. Ini kami lihat secara umum persiapan bagus, pelaksanaan tergantung weather, dan namun perlu sosialisasi agar para motor layak ditampilkan di PON. Kita berada di tempat mata lomba presisi landing. Ini tepatnya adalah bowling landing. Ada 6 kun yang dijajar di sini. Itu nanti atlet akan melaksanakan tendangan semuanya. Setelah itu dia mendarat. Kira-kira ada berapa atlet yang bisa dan berapa atlet yang mungkin tidak bisa, dan termasuk tingkat kesulitannya sendiri? Tadi sudah ada 12 atlet yang sudah melakukan tas dan tidak banyak yang bisa mencapai target. Rata-rata atlet itu tidak melihat kecepatan angin dan ketinggian. Akhirnya lepas dari target. Karena bowling landing itu engine off dalam posisi 260 meter dari permukaan tanah. Jadi tingkat kesulitannya dibandingkan dengan slalom ini lebih sulit Pak ya untuk menendang landing bowling ini. Ya, untuk penilaiannya Pak, ini kalau dia bisa menendang semua nilainya berapa? Nilainya posisi. Jadi ini ada skornya posisi pertama. Posisi pertama. Ini ada 6 kun, ini ketinggiannya berapa ini? Ini sekitar 50 meter. Jadi 50 cm Pak ya, ada 6 Pak ya. Jadi kalau dia menendang cuma 1 atau 2 dihitung juga nilainya. Kita berada di tempat landing para motor yang akan melakukan bowling landing. Ya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu yang diharapkan dari panitia dan juri. Atlet dari mana, Mas? Jawa Barat, Pak. Jawa Barat, atas nama? Isra, Pak. Isra. Sangat bagus sekali. Untuk bowling landingnya sangat sempurna. Jadi 6 pilon itu ketabrak semua, kemudian atlet melaksanakan pendaratan dengan sempurna. Sungguh sangat luar biasa. Saya berada di
Ya, saudara Asro persiapan take off yang ketiga. Bapak Agus, atlet dari Bali. Jadi Bapak Agus ini tadi sudah melaksanakan take off ya, sudah melaksanakan pertandingan lomba. Bagaimana kira-kira Bang? Dapat juara nggak sih kira-kira Pak Agus? Baik, terima kasih. Kalau kesan yang pertama adalah suatu kebanggaan bagi saya dan ini adalah yang sangat luar biasa untuk para motor dan saya berharap kedepannya para motor harus tetap maju. Ini adalah terbang para motor sebagai pertandingan pertama. Pak, baru eksibisi pertama kali Pak ya di Merauke ini. Saudara Harapannya Asro bagus, mendapatkan kalau mau kesempatan dapat untuk juara ya melakukan harus latihan lagi di Bali. Nah, nanti untuk berikutnya PON Sumatera kondisi Utara dan angin Aceh tidak harapannya bisa tampil memberikan maksimal keuntungan dapat juara bagi ya Pak Agus ya. dirinya. Saat ini saya bersama atlet dari Jawa Barat. Jadi tadi Bapak Asep ini pada saat melaksanakan landing bowling itu sangat sempurna sekali. Dari 6 kun itu ditendang semua, kemudian landing dengan mulus. Pertama bisa keberuntungan, yang keduanya cuacanya, anginnya, semuanya mendukung sehingga kalau akurasi landing itu ya, bowling landing atau spot landing itu kita harus mengkalkulasi speed parachute kita berapa, berat badan kita berapa, kecepatan angin berapa sehingga bisa spot, nggak over, nggak under. Bapak sering latihan bowling landing nih memang? Spot landing, bowling landing. Di mana latihannya Pak? Di Tantan Jaya, di Cikarang, di tempat-tempat biasa latihan. Oh gitu Pak ya, oke, sangat sempurna sekali tadi landing bowlingnya untuk Pak Asep ini. Luar biasa Pak Asep. Terima kasih Pak Asep ya. Pak Andreas dari Kepulauan Riau, Batam, jauh-jauh mengikuti eksibisi para motor di Merauke. Ternyata beliau tuh berdua dengan istrinya yang setia mendampingin. Mungkin bisa Bapak ceritakan Pak, Baik, siap. sampai ke Merauke ini apa motivasi Bapak apa gitu? Ya, izin Dan. Jadi yang pertama ini adalah tonggak sejarah. Saya bangga bisa andil dalam eksibisi ini. Harapan saya secara pribadi tahun 2024 para motor dipertandingkan secara resmi Di Medan sama Aceh itu Pak di ya. Medan dan Aceh. Dan saya akan bangga. Saya pernah tercatat sebagai atlet PON. Di usia saya nggak muda lagi. Bapak berapa Pak usianya Pak? Izin 53 tahun. 53 tahun. Ya. Terus Bapak kira-kira dengan mengikuti ini ada harapan juara nggak Pak? Begini, namanya kompetisi kita punya harapan. Ya, kita fight. Kita nggak peduli mereka lebih muda, mereka atlet, bukan itu. Target kami saya mempersiapkan diri. Yang penting saya safety, enjoy. Bonusnya adalah kemenangan. Yang kedua, ketika ada kejuaraan di Merauke, istri saya bilang, kapan lagi ke Merauke kalau nggak ada ini? Nggak akan pernah ketemu Pak Kolonel Irwanto kalau nggak ada momen ini. Pak Andreas memang sering pergi, jadi biasanya suami saya selalu izin dengan saya dulu minta izin gitu ya. Ma, mau ke Merauke boleh nggak ini? Ke Merauke boleh, tapi aku ikut. Kenapa? Karena kalau bukan karena PON, mungkin saya nggak pergi. Jadi saya merasa ini momen yang pas. Mantap Pak ya. Ternyata dari sekian banyaknya atlet dari 14 provinsi itu kalau kita perhatikan ternyata ada yang paling senior, beliau Pak Ali. Ternyata beliau ikut berpartisipasi eksibisi para motor ini. Bagaimana kesan dan pesannya Pak? Bapak ikut eksibisi para motor ini Pak, dengan Bapak dilawankan dengan yang muda-muda. Yang mendorong saya kalau untuk equipment atau peralatan, mesin saya itu mesin lama tapi masih layak terbang karena perawatan. Kemudian parasit juga parasit lama tapi masih perawatan. Tapi yang mendorong saya adalah semangat bapak-bapak melihat bahwa membuat arena ini, membuat tempat take off dan landingnya para motor ini dari video-video dari lain-lain. Semangatnya beliau seperti itu, saya harus dulu. Saya memang peserta tertua, usia saya baru 64 tahun. Tapi 64 Pak ya? Baru 64. Oke, luar biasa Pak. Terus Itulah yang mendorong saya, karena ada beberapa peserta itu adalah murid saya, maka saya harus memberikan semangat mereka untuk mencintai Dirgantara itu maksimal. Kuasai Dirgantara, walaupun jauh, biaya tidak terhitung, tapi dukungan daripada TNI AU luar biasa. jadi Bapak mengikuti ini dengan semangat tinggi Pak ya. Walaupun nggak juara nggak apa-apa ya Pak ya, nggak masalah. Karena memang lawan-lawan Bapak itu masih muda-muda semua Pak ya. Jadi Bapak sebagai contoh ini Pak bagi generasi-generasi muda itu Pak. Karena umur 64 itu masih ikut eksibisi para motor ternyata ya. Tidak menghalangi Pak ya umur itu Pak ya.
Atlet dari Jawa Timur, Pak Ali Sukoco, tertua 64 tahun, melaksanakan take off. Iya, berhasil dengan sempurna Pak Ali Sukoco. Cukup membanggakan. Pak Ali Sukoco, umur 64 tahun. Masih mengikuti kegiatan eksibisi para motor di Merauke, atlet tertua dari Jawa Timur. Selamat, bravo Pak Ali Sukoco. Saya sedang berada di Bukit Paralayang, di Kampung Buton, Kabupaten Jayapura. Ini digunakan untuk venue Paralayang kegiatan PON ke-20 tahun 2021 di Papua. Di sini pemandangannya sangat indah. Bukit ini ketinggian sekitar 380 meter dari permukaan laut, bisa memandang Jembatan Merah yang dibangun oleh Bapak Jokowi, dan di belakang itu kelihatan ada Danau Sentani bertemu dengan laut ya, dan di atasnya ada jembatan. Di belakang saya ini ada kota Jayapura, kemudian di sebelahnya adalah Kota Raja, AB Pura. Venue ini baru dibangun tahun 2021, di pertengahan bulan-bulan Mei Juni itu baru dikerjakan, tapi hasilnya sudah cukup bagus dan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi tempat olahraga dirgantara, Paralayang, Gantole, dan olahraga yang lain. Keren banget di sini. Yuk, kapan-kapan kita kesini ya. Kita jadikan tempat ini menjadi tempat venue berkelas internasional. Salam Dirgantara.